Pemirsa PT Formosa Ingredient Factory Tbk siap melantai di Bursa Efek Indonesia setelah mendapatkan izin efektif dari Otoritas Jasa Keuangan. Calon emiten berkode saham BOBA ini akan melepas sebanyak 140 juta saham baru dengan target raihan dana sebesar 39 miliar 200 juta rupiah. PT Formosa Ingredient Factory Tbk telah mendapatkan izin efektif dalam rangka penawaran umum perdana atau initial public offering dari Otoritas Jasa Keuangan tanggal 25 Oktober 2021. Masa penawaran umum perseroan dilakukan selama 3 hari mulai tanggal 26 Oktober hingga 28 Oktober 2021. Perseroan yang menggunakan kode saham BOBA akan listing pada tanggal 1 November 2021. Dengan menerbitkan saham biasa sebanyak 140 juta saham baru atau 12,11% dari seluruh total modal di store penuh dengan harga penawaran sebesar Rp280 per saham. Dengan demikian, perseroan yang bergerak di bidang produksi produk tapioka pearl, topping jelly, premium boba, premium sauce, sirup dan premix powder ini akan memperoleh dana segar dari investor pasar modal sebesar Rp39,200 juta. Saham BOBA ditetapkan oleh OJK sebagai efek syariah dan masuk dalam daftar efek syariah atau DES. Dana yang akan diperoleh dari hasil penawaran umum ini setelah dikurangi biaya emisi digunakan sebagai modal kerja perseroan untuk pembelian bahan baku, bahan penunjang, biaya operasional dan biaya pemasaran atau marketing. Untuk memperluas jaringan pemasaran dengan pendistribusian ke daerah-daerah lain serta promosi-promosi yang dilakukan ke daerah lain guna mendukung pertumbuhan perseroan ke depannya. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review, dan di segmen ini kita akan bahas topik PT Formosa Ingredient Factory Tbk siap melakukan IPO. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Yunita Sugiarto selaku Direktur Utama PT Formosa Ingredient Factory Tbk. Kita akan langsung sapa saja Ibu Yunita, apa kabar Bu? Selamat pagi ya, baik. Terima kasih Ibu Yunita sudah meluangkan waktu di IDX Channel, dan sebelumnya akan mengucapkan selamat yang telah mendapatkan izin efektif dalam penawaran umum perdana dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Ibu Yunita, dalam mencari sumber pendanaan Ibu cukup banyak alternatif yang tersedia begitu. Kenapa Formosa Ingredient Factory Tbk memilih melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia, Ibu? Iya Pak, kita memilih untuk melakukan IPO dikarenakan kita ingin mendapatkan dana publik dan diharapkan juga masyarakat dapat berkesempatan memiliki perusahaan kami dan dapat menikmati keuntungan dari perusahaan kami. Selain itu, kami juga berharap dengan menjadi suatu perusahaan publik, kami bisa berkembang lebih cepat tanpa adanya pinjaman modal dari bank. Kami juga berharap dengan menjadi suatu perusahaan publik, kami bisa jadi mitra transparan, dan kami berharap juga ke depannya bisa menjadi good corporate governance. Seperti itu, Pak. Dengan adanya label Tbk di belakang, nama perusahaan ini akan memberikan kepercayaan diri sendiri tidak Bu ke depannya, terutama dalam memberikan trust atau kepercayaan kepada konsumen, kemudian juga mitra yang selama ini sudah terjalin dengan baik. Pastinya dengan kita menjadi Tbk, kami juga optimis bisa memberikan kepercayaan kepada partner, usaha maupun masyarakat. Baik, Ibu Yunita, mulai kapan masa penawaran umum perseroan berlangsung dan bagaimana prosesnya sampai sejauh ini? Masa penawaran berlangsung tanggal 26 sampai tanggal 28 Oktober 2021. Ya, sampai saat ini kemarin kita udah oversubscribe sih, dan diprediksi akan oversubscribe. Iya, berapa kali oversubscribe-nya Ibu Yunita? Untuk kemarin kurang lebih kalau nggak salah 10 kali ya. Bisa disimpulkan Ibu Yunita dengan oversubscribe ini dari masa penawaran yang dilakukan oleh perseroan dengan tampaknya antusias dari para investor? Ya, gimana Pak? Mantap.
Apa yang bisa kita simpulkan dengan kelebihan permintaan ini kalau kita kaitkan dengan sikap para investor terhadap dari Formosa Ingredient Factory Tbk? Ya, kami lihat dengan adanya oversubscribe ini masyarakat antusias ya untuk membeli saham Boba ini, karena kami juga yakin dan optimis kalau kedepannya perusahaan kami bisa lebih maju lagi dari sekarang dengan dibantu dengan dukungan dari masyarakat. Dengan adanya jadwal ini, Ibu Yunita, ini kapan pencatatan perdana saham perseroan akan dilakukan, Bu, dan berapa banyak saham yang ditawarkan ke publik? Rencana untuk pencatatan perdana saham pada tanggal 1 November 2021, yang saham yang ditawarkan ke publik sebanyak 140 juta lembar saham dengan nilai sebesar 39 miliar 200 juta rupiah. Baik, 39 miliar rupiah dana IPO yang dibidik oleh Formosa Ingredient Factory Tbk. Sementara untuk alokasi dari dana IPO untuk apa saja, Ibu Yunita? Untuk alokasi dana, kami untuk modal kerja, untuk membeli bahan baku, untuk pemasaran, dan untuk untuk operasional. Baik. Untuk modal kerja, pemasaran, kemudian juga dalam hal ini modal kerja dalam operasional dalam hal ini untuk pembelian bahan baku, begitu Ibu Yunita ya? Iya, betul. Oke. Sebelum membahas dari kebutuhan dari modal kerja, Ibu Yunita, kita ingin tahu secara fundamental terlebih dahulu, ini bagaimana dengan profil PT Formosa Ingredient Factory Tbk, bergerak di bidang apa, operasional apa saja yang dilakukan? Ya, PT Formosa Ingredient Factory Tbk merupakan produsen makanan dan minuman, terutama dengan merek dagang Bobaking. Kita memproduksi produk-produk seperti tapioca pearl, topping jelly, ada sirup, ada premium saus dan jam, ada premis powder juga, Pak. Terus kami juga telah mendistribusikan produk kami baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Baik, termasuk ke dalam sektor konsumer ini, begitu Ibu Yunita? Betul, Pak. Oke, menarik Ibu Yunita, kita akan jeda terlebih dahulu. Kita masih punya satu segmen lagi, nanti kita akan coba bahas lebih detail alokasi dari dana IPO untuk apa saja, kemudian juga kinerja dari Boba dalam beberapa waktu terakhir, kemudian juga prospek bisnis ke depannya akan seperti apa. Dan pemirsa, telah bersama kami, Market Review akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir di Market Review, dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat profil emiten PT Formosa Ingredient Factory Tbk. Ya, dengan kode emiten Boba, kemudian tanggal IPO di 1 November 2021, saham IPO, harga IPO di Rp280 per saham. Kemudian juga ada underwriter, dan kemudian juga dana hasil IPO di Rp39,20 miliar. Tadi pun juga sempat disinggung oleh Ibu Yunita. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat penggunaan dana penawaran umum perdana saham. Ini 100% digunakan untuk modal kerja perseroan sebagai pembelian bahan baku, biaya marketing, dan aktivitas penunjang lain. Ini juga tadi sempat disinggung ini. Kemudian juga kita lihat ke grafis selanjutnya, pemirsa, kepemilikan saham dari Boba sesudah melakukan IPO dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Seberapa besar persentasinya, terutama sesudah melakukan IPO milik publik atau masyarakat dalam hal ini. Ya, kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat posisi aset, liabilitas, dan ekuitas dari PT Formosa Ingredient Factory Tbk, pemirsa. Dari sisi aset 104,18 miliar rupiah, liabilitas di 9,55 miliar rupiah, dan ekuitas di 94,63 miliar rupiah. Ini data per 31 Agustus di 2021. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Yunita Sugiarto selaku Direktur Utama PT Formosa Ingredient Factory Tbk. Ibu Yunita, kita lanjutkan kembali, Bu. Baik, Pak. Ya, kode sahamnya Boba, dan ini merupakan jenis
makanan dan minuman yang cukup viral atau trennya cukup tinggi di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Digunakan untuk modal kerja personal sebagai pembelian bahan baku ini. Dari sisi operasional, seberapa penting bahan baku ini, Bu, untuk diamankan dengan menggunakan dana hasil dari IPO? Apakah melakukan impor dalam hal ini? Untuk bahan baku kami ada dua sumber, dari lokal maupun impor. Dengan adanya dana dari masyarakat, ya kami harapkan bisa mempertahankan kita punya bahan baku biar tetap stok kita tetap lancar dan bisa tetap mensuplai bahan baku kita. Baik. Dan sudah bergabung juga bersama kita Ibu Yunita, ada Bapak Gi Ianto Yamin, Direktur PT Formosa Ingredient Factory Tbk. Saya akan coba sapa terlebih dahulu. Ya, selamat pagi. Gi Ianto, selamat pagi Pak. Pagi. Ya, terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami. Tadi sudah membahas mengenai fundamental dari boba, kemudian tahapan-tahapan dari rencana IPO yang sudah dilakukan begitu, kemudian respon dari para investor. Ini terjadi kelebihan permintaan Pak Gi Ianto Yamin. Selanjutnya saya akan coba tanya Pak, bagaimana dengan sisi kinerja dari PT Formosa Ingredient Factory Tbk dalam beberapa waktu terakhir? Apakah ikut terdampak pandemi atau tidak? Kalau pandemi pasti semua perusahaan akan terdampak. Apalagi perusahaan kami kan bergerak di bidang food and beverage yang banyak hubungan dengan kafe-kafe, dengan mall. Sama pandemi kan mall ditutup, sehingga pasti akan terpengaruh. Tapi untungnya begitu PPKM dibuka, penjualan kami langsung balik ya ke seperti semula. Jadi memang 1-2 bulan terpengaruh, tapi kemudian kembali lagi. Jadi sampai bulan September ini penjualan kami juga sama dengan tahun lalu. Yang kami perkirakan jadi untuk tahun ini pasti akan lebih tahun lalu. Begitu juga untuk profitabilitas. Baik, artinya ini waiting list-nya sudah penuh begitu ya Pak ya, tingkat kebutuhan juga sudah menumpuk. Jadi ketika ini dibuka langsung disalurkan begitu Pak Gi Ianto Yamin. Iya, betul. Baik. Karena menunya pabrik itu sudah selalu settle. Iya. Tadi juga dari sisi bahan baku juga sempat disinggung oleh Ibu Yunita Pak Gi Ianto Yamin. Ini dari sisi bahan baku lebih banyak impor atau dari dalam negeri secara keseluruhan Pak? Saat ini masih lebih banyak impor karena itu berkaitan dengan kualitas. Karena boba pink ini kan boba yang kualitasnya paling tinggi lah saat ini di Indonesia. Jadi kami masih mengimpor. Tapi kami sudah riset itu menggunakan bahan baku dalam negeri, dan itu juga bisa berhasil. Yang kami rencanakan tahun depan kita akan produksi juga untuk merek lain yang jadinya merek di luar boba king itu yang menggunakan bahan baku dalam negeri. Karena pasarannya itu banyak itu untuk yang lebih murah, boba lebih murah. Baik, dengan masih banyak melakukan impor, penerapan lockdown di beberapa negara beberapa waktu yang lalu, cukup kesulitan tidak Pak? Kesulitan. Tapi kan kami punya partner kan company, itu ada Taiwan dari Thailand. Jadi itu mereka membantu sekali. Kalau kami kesulitan, mereka yang akan membantu untuk mencarikan bahan baku sehingga kami aman gitu. Karena partner kami kan Taiwan dan di mana sumber bahan baku salsa dari Thailand. Sehingga jadinya bahan baku kami nggak khawatir. Walaupun memang saat ini kan
banyak perusahaan masalah dengan itu bahan baku di luar. Tapi kami sih selama ini enggak. Karena dukungan dari partner kami di luar. Oke. Baik, saya balik lagi ke Ibu Yunita. Bagaimana strategi perseroan menghadapi tekanan ekonomi di masa pandemi, Ibu, sampai sejauh ini? Sampai sejauh ini perusahaan melakukan tidak berhenti berinovasi dan selalu mencari tahu kebutuhan market saat ini. Misalnya pada saat pandemi berarti orang lebih senang untuk lebih senang membeli dengan Gojek atau apa. Nah, kita cari pelanggan yang standalone, yang memang banyak di luar mall seperti itu. Jadi kita melihat kebutuhan pasar itu seperti apa. Nah, makanya kita tidak berhenti berinovasi dan mencari pelanggan baru. Baik, selain itu Ibu Yunita, keunggulan kompetitif apa yang ditawarkan oleh perseroan kepada investor pasar modal? Mungkin juga berkaitan dengan fundamental mungkin, sehingga investor pasar modal ini wajib untuk memiliki saham dari Boba. Ya, keunggulan kompetitif yang kami miliki adalah kami mempunyai partner asing yang mempunyai know-how, kapital, serta market. Kami juga mempunyai fasilitas pabrik yang mempunyai mesin berteknologi tinggi dan terintegrasi. Kami juga mempunyai varian produk yang beragam dengan riset yang mumpuni, teknologi riset yang mumpuni. Kami juga mempunyai distribusi pemasaran baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kami juga bersinergi dengan PT Kurnia Mitra Duta Sentosa Tbk yang merupakan perusahaan distributor makanan dan minuman yang terkemuka di Indonesia. Kami juga memiliki produk yang berkualitas dan kami juga mempunyai riset yang cukup baik sehingga pengembangan dan inovasi produk bisa kami terus lakukan. Baik, selanjutnya selanjutnya saya ke Pak Yamin. Ada tidak Pak rencana ekspansi bisnis ke depan yang akan dilakukan ini setelah melakukan IPO mungkin? Memang sejak awal tahun ini kami sudah merencanakan itu salah satu dengan membangun pabrik baru yang lebih besar dengan teknologi cutting edge yang lebih canggih. Nah, mengapa juga satunya kenapa kita IPO, karena dengan adanya pabrik baru itu kami bisa menjangkau market lebih luas, bisa menciptakan produk lebih bervariasi, lebih banyak. Maka itu kami perlu modal kerja. Itulah mengapa kami IPO dengan tapping dana dari masyarakat itu. Nah, jadi pabrik ini rencananya sih bulan Desember ini akan mulai beroperasi. Ya. Dengan salah satunya yang produk itu yang sekarang itu masih baru ya di Indonesia itu kopi boba. Baik. Seberapa besar kontribusi pabrik baru ini terhadap kinerja ke depannya, Pak Yamin? Kami perkirakan bisa 50%. Tapi bertahap itu. Nantinya sih kalau pabrik baru ini sudah berjalan lancar, sebagian besar produksi pabrik lama akan pindah ke pabrik baru. Karena kan pabrik lama itu kan masih sewa. Ya. Dan pabrik baru ini kami beli sendiri. Oke. Baik tanah atau bangunan. Jadi nanti bertahap akan pindah ke situ. Baik. Menekan biaya operasional juga dalam hal ini? Gimana? Menekan biaya operasional juga dalam hal ini, Pak Yamin? Iya, betul. Menekan biaya operasional juga. Karena itu semuanya nanti teknologi canggih ya. Jadi otomatis. Jadi akan mengurangi juga biaya kerja dan juga efisiensi yang lebih tinggi. Baik, saya balik lagi ke Ibu Yunita. Optimisme perseroan dalam peningkatan kinerja ke depan, Ibu Yunita. Kita tahu pelonggaran sudah dilakukan oleh pemerintah dan kita sama-sama ke depan berharap kasus COVID-19 terus melandai begitu, tidak ada gelombang ketiga. Aktivitas pusat perbelanjaan sudah kembali dibuka, daya beli masyarakat sudah mulai kembali meningkat. Ya, kami sangat optimis ya terhadap prospek kami ke depannya, dikarenakan kami melihat saat ini bisnis F&B di Indonesia maupun mancanegara itu cukup besar dan akan terus bertumbuh. Apalagi setelah masa pandemi ini berlalu,
kami juga percaya bahwa bisnis F&B ini adalah yang akan terlebih dahulu pulih dibandingkan bisnis yang lain. Jadi kami melihat bisnis ini sebagai opportunity bagi kami untuk kedepannya. Baik, ketika dari beberapa emiten lain berasal dari sektor yang sama ataupun dari sektor yang berbeda, ini sudah menerapkan sistem digital begitu. Apakah Boba juga sudah menerapkan atau lagi mempersiapkan dalam hal ini? Digital dalam maksud seperti apa, Pak? Maaf. Ya. Digital seperti apa yang dimaksud? Mungkin dari sistem layanan, mungkin dari sistem penjualan. Oh ya, kita semua sudah berjalan juga selama pandemi ini. Kita kan banyak menggunakan media sosial media seperti platform online. Nah, kami juga sudah melakukannya selama ini. Dan kedepannya sih kita akan menambah beberapa media sosial lainnya supaya bisa menjangkau yang lebih banyak lagi. Baik, Ibu Yunita, Pak Yamin, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi terutama bagi para investor di pasar modal Indonesia untuk ikut berpartisipasi memiliki saham Boba ketika melakukan IPO nantinya. Sehat selalu Ibu Yunita dan juga Pak Yamin. Dan pemirsa, perbincangan tadi mengakhiri kebersamaan kita di Market Review kali ini, dan semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi untuk Anda. Dan pemirsa, untuk mencegah penularan COVID-19, selalu pakai masker dan cepatlah vaksin. Masker terbukti menekan resiko penularan hingga 80%. Vaksinasi meminimalisir risiko kematian hingga 73%. Untuk itu, ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin. Masker dan vaksin adalah dua sejoli pasangan serasi masa pandemi menjaga kita tetap sehat dan juga bahagia. Saya Devisan Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.